Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nadia Aulia Zahra dengan NIM H540124116. Di sini aku bakal ngejelasin secara singkat apa sih dari materi tentang regresi linear sederhana. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan regresi linear sederhana itu? Jadi regresi linear sederhana itu sendiri adalah metode statistika yang digunakan untuk melihat hubungan antara satu variabel X atau yang disebut dengan variabel bebas dengan satu variabel terikat atau yang disebut dengan Y. Nah, kenapa sih penting digunakan regresi linear sederhana itu? Karena pastinya untuk memprediksi nilainya berdasarkan X ataupun memahami seberapa besar pengaruh X terhadap Y. Biasanya siapa sih yang menggunakan regresi linear sederhana itu? Biasanya digunakan oleh para peneliti, ekonom, mahasiswa, dosen, ataupun pelaku bisnis yang ingin menganalisis data. Nah, kapan sih kita bisa menggunakan regresi linear sederhana itu sendiri? Yang pastinya diterapkan ketika hanya ada satu variabel bebas yang diduga memengaruhi variabel terikat. Kemudian kedua variabel itu juga mestinya harus linear atau berkesinambungan. Nah, kemudian di mana sih kita bisa pakai regresi linear sederhana itu sendiri? Yang pastinya kita bisa pakai di berbagai bidang, teman-teman, kayak ekonomi, kesehatan, pendidikan, teknik, ataupun sebagainya gitu. Jadi bagaimana sih kita menggunakan regresi linear sederhana itu? Yang pastinya langkah-langkah yang pertama itu pastinya kumpulin data dulu, mengumpulkan data X dan juga Y-nya. Kemudian yang kedua, bisa dibuat scatter plot untuk melihat polanya itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, baru bisa menghitung persamaan regresi linearnya yang pada rumus Y sama dengan A plus BX dengan metode kuadrat terkecil. Terus kemudian bisa diinterpretasikan koefisien A dan juga koefisien B-nya. Kemudian baru deh gunain persamaan itu untuk memprediksi. Sekian penjelasan singkat terkait regresi linear sederhana. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan ada video tutorial penggunaan regresi linear sederhana pada aplikasi eViews dan juga RStudio. Bye-bye! Jadi aku langsung pengen jelasin terkait, jadi di sini aku pengen buat menjelaskan terkait tutorial uh, penggunaan regresi linear sederhana pada aplikasi eViews. Ini langsung aku mulai aja. Oke, jadi di sini yang pertama itu aku udah terbuka aplikasi eViews-nya sendiri, kemudian langsung klik file, kita new, terus log file. Kita coba startnya itu aku mau datanya itu mulai dari tahun 2012 sampai tahun 2024. Oke, udah ada ini ini, kemudian langsung klik aja empty group. Dan di sini aku harus copy filenya. Nah, aku harus copy datanya, jadi aku menggunakan data X dan Y. Kemudian ini aku udah copy datanya, ini langsung aku paste aja di sebelah sini. Kalau udah, kita langsung silang aja. Ini yes. Oke. Habis itu, ini ya kita save, kemudian kita open as equation. Kemudian, ini kan ada YXC. YXC-nya itu kita tukar konstantanya yang di tengah, kemudian X. Jadi kita Oke, ini udah keluar datanya, teman-teman.
Jadi di sini udah terlihat datanya. Kalau dijadikan persamaan, kalau diinterpretasikan, kalau dijadikan persamaan ini, jadinya tuh Y sama dengan min 24,7763 0,77631 ditambah 0,230849 X gitu. Dimana koefisien X-nya sendiri ini setiap kenaikan sebesar satu satuan, maka diasumsikan Y-nya ini akan meningkat sebesar 0,230849 satuan dengan asumsi bahwa faktor lainnya itu konstan. Kemudian di sini ada uji signifikansi untuk koefisiennya sendiri. Di sini kan menunjukkan bahwa tes statistik pada koefisien pada variabel X-nya itu sebesar 61,47788 gitu. Dengan profnya ini tuh 0,000, di mana koefisien X-nya ini menunjukkan signifikansi secara statistik. Karena p-value-nya sendiri itu kan kurang dari 0,05 gitu. Artinya bahwa variabel X ini berpengaruh signifikan terhadap variabel Y gitu. Kemudian ada pun statistik untuk variabel C. Ini min 2,5 min 25,06447, yang mana profil sendiri ini juga 0,00, yang mana kurang dari 0,05 ya untuk p-value-nya, sehingga konstanta juga diindikasikan signifikan gitu. Kemudian ada R square-nya sendiri, S square-nya ini sebesar 0,997888 atau menunjukkan bahwa 99,78% variasi dalamnya ini dapat dijelaskan oleh X gitu. Kemudian ada juga adjust R square-nya sebesar 0,997624, di mana nilainya ini hampir sama dengan R square-nya, sehingga menunjukkan model yang baik gitu. Artinya hubungan antara X dan juga Y ini sangat kuat gitu, sangat dipengaruhi. Adapun penjelasan singkat interpretasi terkait data yang sudah saya lakukan, saya analisis menggunakan XGBoost. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini aku izin video di place dan aku pengen menjelaskan tutorial tentang penggunaan regresi linear sederhana pada aplikasi RStudio. Jadi langsung share aja. Jadi yang pertama kita import dataset, kemudian ambil filenya dari Excel, kemudian kalau udah keluar datanya langsung import aja. Ini datanya udah oke.
Kalau udah oke, kita buka file, kemudian new file, jadi yang escape. Nah, kalau udah di escape, kita tulis yang pertama itu ya, mana kemudian ini terus welcome dalam kurung one three five six hmm, let's see hmm, hmm, terus udah di enter aja terus hmm, hmm, sederhana terus kalau udah ini di angkat terus ini juga sederhana. Oh, ini bentuknya underscore. Nah, ini ya keluar datanya. Kalau diinterpretasikan itu di sini tuh ada R square. Di mana R square ini tuh merupakan koefisien determinasi yang artinya variasi dari variabel price ini mampu menjelaskan 99,25% variasi dari variabel quantity. Kemudian ada F statistik dengan value 3,5 nilainya ini kalau di artikel itu sebanyak 0,00 yang artinya itu kurang dari 0,05. Maka secara keseluruhan signifikan artinya bahwa variabel price ini lalu digunakan untuk menjelaskan kuantiti. Kemudian ada nilai price itu sendiri di mana koefisien dari price itu sebenarnya ini merupakan variabel secara parsial yang ditunjukkan oleh variabel price. Ini menunjukkan tanda negatif di mana tanda negatif sendiri itu artinya berlawanan arah. Maka diartikan bahwa jika price-nya meningkat, kuantitinya itu menurun. Sebaliknya, kalau kuantitinya itu meningkat, maka price-nya itu menurun. Gitu. Kemudian di sini juga ada residual di mana datanya ini menunjukkan minus 3,32,87 terus ada median nilai tengahnya dan juga ada nilai maksimalnya gitu.
Kemudian ada ini juga yang ada di sini yang di PR ini juga menunjukkan 3,5 di mana itu diinterpretasikan di sama-ratakan 0,00 yang kurang dari ini itu kurang dari 0,05 yang artinya harga parsial ini berpengaruh signifikan terhadap kuantitinya gitu. Untuk interpretasinya sendiri mungkin cukup segitu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.